Mungkin ini sedikit agak telat ya buat kalian yang tanya-tanya tentang Baby Su, kapan aku mengulik tanggal lahirnya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya, karena aku akan membaca dari sisi metafisik, bukan secara medis. Dan tanggal lahir yang aku dapatkan dari Google adalah 6 Oktober 1976, mohon dikoreksi jika salah, menghasilkan elemen api lemah ya. Jika dilihat dari tanggal lahir, Baby Su ini memiliki elemen api lemah atau api yin yang negatif ya. Dia lemah di hubungan, rintangannya juga banyak ya. Kalau dilihat dari tanggal lahir, sebaiknya orang-orang yang seperti ini jangan menikah gitu. Tetapi pernikahan itu milik semua orang ya. Jadi kalau seseorang itu ingin menikah, kita juga tidak bisa memaksa. Kenapa saya sarankan tidak menikah? Karena dia akan banyak mendapatkan polemik di situ. Hidupnya akan penuh tekanan di percintaan dan juga rintangannya cukup besar ya. Kalau dilihat dari tanggal lahir, Baby Su ini memiliki kecenderungan untuk bundir cukup tinggi ya. Untuk mengalami depresi cukup tinggi. Apalagi ketika dia tidak memiliki sosok yang bisa menjadi pegangannya. Rintangannya akan bertambah besar ketika dia mulai masuk di usia 35 tahun ke atas ya. Apalagi ketika sudah masuk usia 40, ini rintangannya semakin besar ya. Artinya semakin murni energi yang dia dapatkan dari kelas yang tertulis atau tergambar di bagan atau pattern dia ya. Kalau dari metafisik, Baby Su ini lemah di kemih dan lemah di jantungnya. Dia kecenderungan memiliki penyakit asam lambung. Asam lambungnya agak cukup kuat ya. Artinya penyakit yang dibawanya ini atau potensi penyakit dari pattern lahir ya, bukan secara medis. Aku melihat bergerak ke lambung cukup kuat dan ini akan mempengaruhi kesehatan dari sisi kemih dan jantung. Oke, dia meninggal di tanggal 2 Februari, betul ya, di tahun 2025 ya. Dimana pada tanggal tersebut terbentuk unsur kayu yin ya. Kalau dilihat dari tanggal tersebut, penyakit yang terbentuk bukan pneumonia ya, tetapi yang terlihat aku lihat adalah asam lambung. Asam lambung yang membuat organ ginjal dan kemihnya berfungsi kurang maksimal atau tidak baik ya. Di sini berbicara tentang fungsi ya, bukan di organ tersebut, tetapi di meridian ginjal dan kemihnya bergerak tidak baik ya. Kalau secara metafisik, organ-organ tersebut itu banyak ada di area kaki ya. Jadi pinggul ke kaki ya, apalagi dia kan traveling ya, jalan ya. Mungkin itu memperparah ya, jadi capek gitu ya. Kalau secara metafisik, ketika fungsi ginjal dan kemihnya tidak berfungsi dengan baik ya, maka ini akan memicu adanya bakteri atau virus ya yang bisa mempengaruhi kesehatan dia ya. Unsur logamnya akan menguat. Nah, logam ini biasanya kalau secara metafisik simbol dari bakteri atau virus ya. Jadi penyakit-penyakit yang disebabkan bakteri atau virus akan sangat rentan menyerang seorang Baby Su. Dan ini diperparah dengan pergerakan dia berlibur ke Jepang ya. Kalau secara metafisik, Jepang itu masuk di timur laut ya. Timur laut itu mewakili tanah ya. Tanah secara metafisik akan menambah beban dia ketika orang tersebut sedang mengalami problem di lambungnya ya. Jadi ketika tanah menguat, lambungnya juga akan semakin lemah gitu ya. Itu kenapa kadang-kadang kita ketika akan traveling, kita melihat arah, ini arahnya cong apa enggak gitu, arahnya support apa tidak ya, karena arah-arah tersebut juga akan mempermudah keberuntungan orang tersebut. Entah dia akan bertemu orang baik ya, entah waktunya akan memudahkan dia untuk berobat ya. Kalau dilihat dari metafisik, tanggal tersebut kurang baik, arah travelnya juga kurang baik. Lalu apa hubungannya asam lambung dengan pneumonia yang
menyerang seorang Sanca ya. Di sini aku googling, ini data berdasarkan googling ya, bahwa asam lambung akan dapat menyebabkan pneumonia aspirasi, yaitu infeksi bakteri di paru-paru ya. Terjadi ketika asam lambung naik ke tenggorokan dan terhirup ke dalam paru-paru. Kalian bisa googling ya. Dan di situ nanti sesuatu cairan yang naik akan terhirup ke dalam paru-paru, baik itu makanan, cairan, air liur, muntahan ya. Kalau kita bilangnya gelegean ya. Itu akan menyebabkan terhirup ke saluran pernafasan ya. Dan akan menyebabkan batuk ya. Kemudian dahak gelap, kelelahan, nyeri dada dan sesak nafas. Kalian bisa googling ya. Apakah ada hubungan antara asam lambung dan pneumonia ya. Kalian cari nanti di situ ada penjelasannya ya. Dan ini akan dapat menyebabkan radang nanah di paru-paru ya. Jadi kalau dilihat secara metafisik ada korelasinya ya. Karena kalau di metafisik yang terlihat bermasalah itu ada di lambungnya gitu ya, bukan di paru-paru ya. Mungkin dari lambung menyebabkan terjadinya komplikasi ke pernafasan tersebut ya. Dipicu dengan mungkin tingkat kelelahan yang tinggi ya. Jadi ketika dia berangkat, perhitungan dari patternnya kurang baik di lambung. Satu, kedua aku lihat ada bagian clash ya di energi yang terbentuk. Ketiga, dia pergi ke arah yang salah, yang artinya akan memperberat konflik yang ada gitu, penyakit yang ada, sehingga ketika dia di sana mungkin kalian juga baca berita bahwa untuk pengobatan di negara tersebut kurang baik ketika ada tamu atau pelancong datang ya, mereka lebih mengutamakan penduduk lokal gitu ya. Jadi itu yang dinamakan Feng Shui ya. Feng Shui itu arah dan angin yang akan membantu kalian mempermudah hidup kalian. Apakah kalian akan hoki atau akan clash atau chong ya. Belum lagi baby Su ini memiliki lemah di organ lambung ya. Jadi kalau dilihat secara metafisik, energi yang menyerang seorang baby Su di tanggal tersebut sangat-sangat kuat ya, dan ini mungkin menyebabkan akhirnya dia tidak bisa menahan penyakit tersebut. Kalau aku belum melihat dari Pak C ya, mungkin kalau dari Pak C dia masuk di periode clash ya. Ketika periode clash kita masuk di bagian clash ya, itu akan mempengaruhi apakah kita bisa keluar dari periode clash tersebut ya. Karena kalau dari Pak C itu periode clash-nya itu akan ada lagi gitu ya. Kalau kita bisa lolos, kita akan masuk periode clash berikutnya. Tapi yang terlihat di sini mungkin dia tidak lolos di periode clash saat ini.